Kan waktu itu, waktu kecil, kakeknya Jenny itu punya mobil tua sekali, Chevrolet, warnanya coklat, tua sekali, waktu itu, tahun 1980. Kita semua kira-kira ya 6 tahun sampai 12 tahun, kira-kira ada 8 sampai 10 anak-anak ya, cucu-cucu. Waktu itu kakeknya Jenny cuman punya mobil satu itu, butut sekali, Mbak. Kenangan berwisata setiap minggu naik mobil tua milik kakeknya menjadi inspirasi Jenny Kurniawati atau Siang-Siang Kwa dalam menulis buku anak-anak dwi bahasa Indonesia dan Inggris, Our Beat Up Chevy. Jadi ini ceritanya di Jawa Timur, di Surabaya, Tretes, Trawas, Prigen, Batu. Kita semua dinaikkan di belakangnya Chevrolet itu, yang cucu-cucu paling kecil di depan. Jadi mohon jangan ditiru untuk zaman sekarang. Kita sampai di pegunungan, lihat pohon apukat, pohon palem, cemara, bunga kaca piring. Ternyata kita punya kenang-kenangan yang bagus ya di Indonesia. Kalau dibanding dengan kehidupan yang cepat dan modern sekarang ini, apalagi di Amerika. Ide cerita sudah tercetus sejak 4 tahun lalu. Namun diaspora Indonesia di Philadelphia ini baru sempat mewujudkannya saat pandemi ketika semua aktivitas terpaksa dihentikan. Didukung Cynthia Kralik, pemilik Morning Circle Media, penerbit buku anak-anak di Orland, Pennsylvania, Jenny menyelesaikan bukunya September tahun lalu. She's just a delight to work with. Eager to get it right, to convey the real, the sense of her story through her pictures. And she's very playful. She just has a terrific sense of how kids behave, and she really portrays their emotions so well in this story. Lulusan desain fashion dan seni dari Sydney, Australia ini juga membuat sendiri ilustrasi untuk bukunya. This is one of my favorite illustrations. Can you see it? Yeah. This is her grandmother. And this is the grandmother in the kitchen in Indonesia, getting ready for the road trip and preparing all of the food. Jenny yang tinggal di Amerika sejak 2001 dan bekerja sebagai penerjemah lepas, menuangkan kenangan masa kecilnya karena pengalaman membacakan buku cerita rakyat kepada sakti anaknya. Menurut Jenny, tak mudah membangun koneksi antara anaknya dengan Indonesia melalui cerita rakyat. Ini asing sekali buat anak Indonesia yang lahir bukan di Indonesia, orang tuanya Indonesia tapi nggak di Indonesia. Lalu kita berharap anak ini bisa menerima, mengerti, nggak bisa dong. Itu karena cerita rakyat, jadi terlalu jauh. Ia pun menghimbau para orang tua diaspora Indonesia untuk berbagi cerita masa kecil mereka kepada anak-anak yang lahir di luar Indonesia. Jadi kenang-kenangan yang bagus itu menguatkan kita pada waktu masa dewasa. Kenangan yang membahagiakan itu terus selamanya ada di pikiran, dan itu membantu sekali dalam semua proses kehidupan. Cuman itu pesanku. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.